Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini seperti janji saya akan menjelaskan tentang pembuatan asam amino termasuk untuk fungsi-fungsinya. Jadi teman-teman, ini saya akan bercerita berdasarkan kisah dari petani-petani yang ada di Kalimantan Barat ini yang sudah saya temui seperti itu. Pertama, kita lihat kemarin video-video saya sebelumnya itu tentang kebunnya Pak Wiji. Boleh lihat sendiri, beliau buahnya benar-benar super ya. Jadi kita lihat yang pernah saya timbang sendiri sih 9 on, walaupun kabarnya ada yang sampai 1,2 kilo. Jadi di tempat Pak yang pertama ya, itu tadi kasus dari Pak Wiji. Pak Wiji dengan aplikasi asam amino buahnya demikian luar biasa banyak, terus lebat, besar-besar. Beliau aplikasi itu cuma 2 bulan sekali. Saya tanya, Pak, kenapa nggak sebulan sekali dikasihkan? Alamak, ini aja dalam 2 bulan sekali aja segini buahnya banyak, apalagi kalau kita kasih sebulan sekali, saya nggak mampu nanti bungkusnya seperti itu. Itu karena produktivitasnya benar-benar luar biasa. Bayangkan dari 23 pohon kemarin kita lihat sendiri, beliau bilang 50 kilo, itu sebenarnya enggak juga, lebih, karena yang hari itu kita panen, kita bawa, saya ambil itu ada 63 kilo. Bayangkan, itu produktivitasnya di atas 8 kilo kalau hitung per bulannya ya, di atas, jauh di atas rata-rata. Padahal kita targetnya cuma 3 kilo per pohon per bulan. Ini sampai hampir 3 kali lipat. Saya pikir ini luar biasa. Dan dari Pak Wiji, yang pertama asam amino, dengan penggunaan asam amino, apa efeknya? Buah besar, buahnya besar, buah banyak. Buah banyak, ini imbas dari tanah otomatis subur. Tanah subur. Ini studi kasus dari tempatnya Pak Wiji. Ya kalau kita lihat kemarin ya, seperti tadi, boleh lihat video-videonya sebelumnya. Saya mungkin sudah 2-3 kali mengupload tentang video yang ada di kebun Pak Wiji yang luar biasa banyak. Oke, ini tadi yang dari Pak Wiji ya. Terus ada lagi studi kasus yang kedua, saya nggak banyak-banyak, 2 aja. Ini Bang Dwi. Bang Dwi ini usahanya di bidang pembibitan. Beliau pemakaiannya itu cuma pakai telur diaduk aja, beliau semprotkan. Jadi cuma penggunaan itu saja, itu untuk dia sudah kelihatan sekali hasilnya untuk meningkatkan jumlah daun pada tanaman. Jadi setelah diaplikasikan telur itu, pertumbuhannya tanaman cepat, luar biasa banyak. Pertumbuhan cepat, pertumbuhan ya, ini artinya berpertumbuhan. Pertumbuhannya cepat, otomatis daunnya banyak, tulisan saya kayak gini ya. Di samping daunnya banyak, juga kelihatan hijau segar. Otomatis kalau suatu bibit yang kita tanam itu pertumbuhannya bagus, daunnya segar, terus dan warnanya hijau, otomatis penjualan kita sebagai penangkar bibit akan jauh lebih mudah untuk penjualan. Itu pengalaman dari Mas Dwi. Sekarang sebenarnya fungsi asam amino itu apa saja ya? Oke, kita hapus lagi. Sekarang bicara tentang fungsi asam amino ya. Asam amino itu yang jelas, saya taruh dulu. Asam amino itu mudah terserap oleh tanaman. Ini ya kelebihan asam amino atau fungsi ya. Ini mudah terserap.
mudah terserap oleh tanaman, jadi otomatis reaksinya dia cepat. Begitu kita kasih jarak berapa hari, daun juga sudah kelihatan hijau, tanaman lebih segar seperti itu. Jadi reaksinya cepat sekali ya. Terus otomatis karena tadi kelihatan hijau itu pengaruh ke fotosintesis. Nah, tulisannya gitu. Apa ya, meningkatkan fotosintesis ya, bahasanya seperti itu berdasarkan pengalaman saja kita bicara. Jadi daun-daun yang hijau otomatis meningkatkan fotosintesis, klorofilnya jadi hijau daunnya banyak. Kalau tempat memasaknya tanaman itu saja sudah bagus, otomatis nanti membuat makanan di tanaman dapurnya lah, ibaratnya daun itu akan bekerja lebih cepat. Otomatis makanan yang tersedia oleh tanaman akan jauh lebih banyak, berarti nantinya metabolisme tanaman juga akan lebih cepat, pengaruhnya ke metabolisme tanaman. Artinya kinerja dalam tubuh tanaman itu lebih sudah berapa ini? Sudah 3 ya. Lagi kalau kita perhatikan setelah pemberian asam amino itu tanah akan lebih gembur. Tanah akan gembur itu disebabkan oleh banyaknya bakteri, meningkatnya jumlah bakteri dalam tanah. Kalau bakteri dalam tanah banyak, otomatis akar akan lebih mudah untuk menyerap unsur hara atau pupuk-pupuk yang ada di dalam tanah. Nah, itu fungsinya. Makanya kalau tanahnya subur, gembur, akarnya berkembang, pupuk-pupuk dalam tanah lebih cepat terurai, bisa dimanfaatkan oleh tanaman otomatis akan lebih cepat besarnya. Terus kelebihan lagi, kita lihat saja di tempat Pak Wiji kemarin itu tanamannya hijau kan, beda dengan tempat saya. Betul, saya nggak pernah, saya yang ke kebun kita itu berdiri satu dengkul, saya malah ke sana karena agak jelek juga. Tapi nanti kita akan lihat pengaruhnya banjir bagaimana. Artinya asam amino itu untuk ketahanan terhadap stres, baik saat musim kemarau ataupun saat musim hujan. Jadi untuk stres tanaman akan tidak mudah stres kalau diberikan asam amino, baiknya sebelum ataupun sesudah kebanjiran, atau ibaratnya setelah kemarau, tanaman layu seperti itu, diberi saja asam amino. Itu fungsinya karena mikroba dalam tanah banyak, otomatis kelembabannya dia akan meningkat atau lebih tahan terhadap kekeringan. Terus fungsi lainnya sih meningkatkan membantu kinerja atau membentuk bahan baku untuk membentuk hormon-hormon dalam tanaman. Hormon itu kan yang paling sering ada dijumpai dalam tanaman itu kan ada, jadi untuk membantu pembentukan hormon ya. Hormon itu atau ZPT kita sebut itu ada auksin, giberelin, sitokinin. Auksin itu untuk perakaran, makanya untuk mencangkok itu kita beri auksin, biasanya ada di bawang merah itu. Nah, itu kan hormon, akarnya lebih banyak. Terus sitokinin untuk pertumbuhan, giberelin nanti untuk pembungaan pada tanaman. Kita segelintir saja membahas tentang hormon ya. Dan yang terakhir adalah membantu untuk pembukaan stomata tanaman. Jadi kalau stomatanya pagi itu terbuka, dia lebih mudah untuk kalau kita beri pupuk atau kita semprot, itu reaksinya akan jauh lebih cepat, fotosintesis juga lebih cepat. Nah, itu antara lain fungsi-fungsi banyak kan ini fungsi-fungsi asam amino ya teman-teman. Kita harus lagi sekarang apalagi untuk pembuatannya itu saya pikir kita tidak usah terlalu teoritis, tidak usah terlalu
apa ya, kalau kita baca-baca literatur itu kayaknya agak rumit, terlalu banyak campuran. Padahal faktanya di lapangan petani kita sudah lama melakukan pembuatan asam amino ini dengan caranya masing-masing, dan itu mudah, tidak sulit ya. Mereka berkreasi sendiri untuk buat asam amino ini. Mereka sudah berdasarkan pengalaman mereka, malah saya pikir lebih bagus ya, karena lebih teruji. Oke, sekarang kita simak saja. Di tempat Pak Wiji kemarin kan sudah kita bahas. Jadi tempat Pak Wiji itu 1 ton itu isi 10 kg ikan nila. Ditumbuk, di blender, tidak. Beliau cuma masukkan ikan mati itu, masukkan, sudah. Masukkan, terus diberi apalagi kemarin itu 2 NPK. NPK biru, saya nggak sebutkan merek ya. NPK birunya 6 kg. Terus sisanya itu diberi air parit itu. Yang keempat diberi gula merah. Gula merah cuma dikasih 2 kilo. Kalau menurut teori itu kan wah dikit sekali, tapi faktanya begitu. Ini berdasarkan pengalaman petani saja. Gula merah plus EM4, harusnya bilang dekomposer ya, itu sumber. Beliau kasih EM4 itu 1/4 botol, 1/4. Sebenarnya mereka pakai kira-kira aja, kalau duitnya banyak mungkin 1 botol itu dimasukin, karena saya pernah lihat itu dimasukkan 1 botol. Tapi ini yang beliau bikin kemarin itulah, itu 1/4 botol. Oke. Nah, jadi dari bahan-bahan ini ditutup di tong itu, lalu dibiarkan selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu ditaruh tempat terbuka loh, ditaruh tempat terbuka. Ya, kalau ditaruh tempatnya terlalu teduh itu malah akan lama turunnya, Jadi ini bahan-bahannya. Terus Pak Wiji aplikasinya bagaimana? Beliau kemarin dari umur 1 tahun aja, tapi 1 tahun teman-teman akan berbeda-beda pertumbuhannya. Kalau kita lihat yang di Rasau Jaya 3, 1 tahun itu udah hampir 2 meter loh. Jangan tidak ya kan. Udah hampir 2 meter, itu sudah besar. Batangnya itu sudah hampir segini ya. Hampir segini. Mungkin kalau di Jawa berbeda juga. Malah lebih cepat di sini. Mungkin karena mataharinya kita lebih full yang ada di Pontianak, jadi pertumbuhannya lebih cepat. Jadi aplikasinya Pak Wiji, 1 tanaman itu dikasihnya 1 ember. 1 gayung. 1 gayung itu sudah saya ukur, itu kira-kira 1 liter. Cuma kocorkan di sekeliling batangnya saja 2 bulan sekali. Pak Wiji melakukan 2 bulan sekali. Sebenarnya asam amino itu tidak hanya ikan nila saja, itu banyak sekali terutama pada ikan ya. Kalau ikan itu ikan nila, tongkol, lele, ikan lele, apa lagi ya? Banyak ikan. Sebenarnya beli aja ikan asal aja, termasuk ikan sepat pun nggak apa. Ikan sepat, ikan ini bagus. Sebenarnya saya asal ikan saja, sebenarnya masukin saja, itu pasti ada proteinnya kok. Asam amino itu kan protein, pasti ada proteinnya. Walaupun tinggi rendahnya itu berbeda-beda, ini rata-rata yang mempunyai kadar protein lebih tinggi ya. Artinya ikan yang berpunggung biru, ikan sepat, terus apa lagi? Bisa juga keong mas. Kalau di tanaman teman-teman bisa gunakan, kalau yang nabati itu daun kelor, apalagi kedelai. Ini tulisan saya itu agak susah. Terus azolla.
Tiga jenis bahan nabati ini juga bagus untuk pembuatan asam amino. Mudahnya gini teman-teman, kalau untuk semua bahan ini nanti cara buatnya mudah ya, saya akan persingkat saja. Jadi dari semua bahan tadi, misalnya kita mau pakai ikan, mau pakai ikan ataupun mau pakai azola apapun itu. Jadi 1 kg ikan, tambahkan, ini kita kalau mau main dosis kecil ya, 1 kg gula aren. Kalau nggak ada gula aren ya gula kelapa lah, jangan gula putih, beda lagi tuh. Terus 1 liter air. Kalau bisa ini airnya pakai air kelapa, lebih bagus, nggak ada cucian beras, itu untuk tambahan saja. 1 liter air. Terus apa lagi ya? Oh ini pepaya 200 gram pepaya atau nanas. Pepaya atau nanas bisa yang masih muda, karena getahnya itu yang kita manfaatkan supaya lebih cepat hancurnya. Jadi 1 bulan pasti sudah bisa diaplikasikan. Nah ini semua bahan itu kita tumbuk atau kita blender, masukkan tempat tertutup gitu aja. Nanti aplikasinya bagaimana? Aplikasinya itu bisa dikocok atau disemprot dengan dosis yang sama, 1:1000. Kalau 1 mili berarti dibanding 1000 mili 1 liter, berarti 1 mili per liter itu dosisnya. Ini bisa ikan, ini bisa juga, ini bisa menggunakan 1 kg kelor atau 1 kg apa tadi itu, keong, seperti itu. Itu bisa kita gunakan ya. Tapi terus terang dengan keterbatasan saya bicara padanya bahwa saya belum pernah menggunakan yang nabati seperti itu. Efektivitasnya dibandingkan dengan ikan, saya belum bisa bandingkan. Tapi saran saya pakai saja yang dari bahan-bahan yang dari ikan lele seringan, karena mudah dan murah ikan lele atau ikan nila seperti itu. Jadi perbandingannya ini aja. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan bertanya saja, saya akan jawab yang saya bisa ya. Kalau tidak bisa saya akan bilang tidak bisa, daripada saya ngawur. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video yang panjang ini. Paling tidak utang saya sudah selesai. Terima kasih sudah subscribe. Ya, semoga ada manfaatnya. Bila tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.